Penolakan terhadap wacana penundaan pemilu terus bermunculan. Kali ini datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Paloh menyatakan menghormati wacana penundaan pemilu yang disampaikan sejumlah ketua umum partai politik. Namun Nasdem menegaskan tetap berpegang dengan konstitusi dan menolak penundaan pemilu. Partai Nasdem menginginkan pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Pertama, kita jelaslah tidak tertarik untuk memperlebar dan melanjutkan wacana diskursus masa perpanjangan waktu jabatan presiden. Jelas kita berpegang pada konstitusi kita yang ada, dan saya pikir itu tidak akan berakhir sampai kepada proses akhir, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 kita. Tidak ada jalan lain. Nah, kalau akhirnya bisa kita laksanakan itu berbeda, tapi Nasdem sudah bisa memproyeksikan itu tidak akan berakhir di sana. Tak hanya dari partai politik, lingkaran pendukung Presiden Joko Widodo, relawan pendukung Jokowi juga menolak wacana penundaan pemilu. Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menilai wacana penundaan pemilu melanggar konstitusi dan mengkhianati perjuangan gerakan 1998. Perpanjangan 3 periode ini jelas-jelas mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi, dan mengkhianati cita-cita yang kami perjuangkan. Untuk itu, kami tegak lurus terhadap keputusan dan sikap Presiden yang menolak 3 periode dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Kamis kemarin, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan pemilu 2024 ditunda. 74,3% responden menolak usulan menunda pemilu 2024 dengan alasan harus memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi. Dalam survei yang sama, mayoritas responden juga menolak penundaan pemilu terkait alasan pembangunan ibu kota negara. Jadi LSI melakukan survei ini untuk sedapat mungkin memberi masukan, memberikan data, informasi kepada publik dan terutama kepada para pengambil kebijakan ya untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, kami senang kalau itu menjadi salah satu bahan pertimbangan. Kami melakukan survei ini dengan rigid, dengan metodologi yang ketat gitu. Sejauh ini, partai pendukung Jokowi pun menolak rencana penundaan pemilu. Penolakan juga datang dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan P3. Tim Liputan, Kompas TV. Penolakan penundaan pemilu terus berdatangan dari lingkaran pendukung Jokowi. Lebih lengkap kita bahas bersama Sekjen Relawan Pro Jokowi atau Projo Handoko. Selamat sore Mas Handoko, apa kabar? Selamat sore Mas ya. Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Jadi kan kalau kita lihat sekarang nih Mas, makin ramai saja isu penundaan pemilu dari parpol. Nah tapi kalau dari relawan pendukung Jokowi gimana sikapnya sampai sekarang? Menolak atau ikut Pak Jokowi aja, gimana keputusannya, atau ikut parpol lain? Nah begini, Projo itu kalau coba dilihat lagi berita-berita itu dari awal periode kedua ini atau akhir 2019 itu sudah muncul bahwa kita menolak 3 periode gitu. Dan bukan cuman kita, Pak Jokowi sendiri juga sudah statement tidak tertarik untuk itu, kan begitu. Cuman hari-hari ini isu itu muncul lagi dan menjadi semakin ramai. Karena yang berstatement adalah para ketua umum partai-partai. Ya. Ini yang bikin kemudian ramai di lapangan. Oke. Nah, Mas Handoko, kalau kita lihat kan alasan yang beberapa waktu ini muncul karena pandemi, karena stabilitas ekonomi, atau banyaknya proyek yang harus diselesaikan pemerintah, misalnya soal ibu kota negara. Kalau menurut Projo ini relevan atau tidak sih untuk sampai menunda pemilu? Ada hal-hal besar. Begini, amanat untuk melakukan pemilu tiap 5 tahun itu adalah amanat konstitusi. Ya. Ada hal yang besar, yang lebih substansi, gitu, yang dari sekedar misalnya pandemi yang mungkin habis ini segera berakhir, atau proyek-proyek yang belum selesai. Ada persoalan-persoalan besar tentang penguatan demokrasi, tentang pengembangan atau perbaikan sistem tata negara kita mungkin, masih banyak hal. Dan itu mau tidak mau memaksa kita untuk tertib
untuk patuh pada konstitusi yang telah kita sepakati. Jadi jangan pula sedikit-sedikit konstitusi dirubah dengan alasan-alasan yang itu sifatnya kasuistis, temporer, seperti itu. Itu maksud saya. Dan jadi bagi kami, bagi Projo, jelas bahwa kami ini orang-orang yang patuh gitu loh sama konstitusi. Oke. Kemudian yang menjadi concern kita kali ini adalah sisa periode yang 2 tahun tersisa 2022 sampai 2024 itu harus kita optimalkan, Oke. kita maksimalkan dengan baik sehingga Pak Jokowi benar-benar meletakkan legasi yang baik bagi arah perkembangan bangsa ke depan. Itu lebih penting daripada ribut-ribut soal pemilu ditunda. Oke, Mas, gini, kalau bicara soal taat konstitusi, yang banyak muncul juga narasi dari para pemimpin politik adalah kalau misalnya sudah ada kesepakatan antara tokoh-tokoh partai politik, jalan apa saja bisa ditempuh, salah satunya amandemen konstitusi. Nah, kalau dari Projo melihatnya apa yang berisiko atau berbahaya kalau ini ditempuh? Begini, kita kan harus sama-sama sepakat pada sebuah konsensus. Ya memang begini. Apabila terjadi konsensus, maka konstitusi bisa aja dirubah, amandemen bisa dilakukan, dan itu pun ada forumnya, iya kan? Ya. Tetapi maksud saya, jangan pula dengan alasan-alasan yang tidak terlalu prinsip, tidak terlalu substantif gitu, dengan gampang konstitusi diubah misalnya. Dan saya juga tidak melihat ada kebutuhan di masyarakat hari ini untuk melakukan penundaan pemilu. Itu bukan kebutuhan masyarakat hari ini. Oke. Hmm. Mas Handoko lihatnya sikap Pak Jokowi menanggapi ini bagaimana semestinya? Apakah tegas menolak atau melihat bagaimana perkembangan sampai 2024? Pak Jokowi sudah tegas loh. Pak Jokowi sudah sampaikan tahun lalu mungkin ya, yang bilang ada 2 kemungkinan itu yang mengajukan itu. Kalau nggak cari muka ya mau mempermalukan muka Pak Jokowi. Sudah tegas sekali sikap Pak Jokowi. Gitu. Cuman ya realitasnya hari ini ada beberapa kelompok yang mencoba menggaungkan kembali upaya itu. Gitu. Nah, Projo melihatnya bola panas ini digulirkan untuk apa? Ya, kami tidak terlalu berspekulasi soal itu. Bagi kami ada concern yang harus kita perjuangkan terus, yaitu bagaimana 2 tahun tersisa ini Pak Jokowi bekerja dengan baik seperti selama ini, ya kan? Dan dirasakan betul manfaatnya bagi rakyat. Sehingga Pak Jokowi nanti akan berakhir masa jabatan di 2024 dan dikenang sebagai presiden dengan segudang prestasi, segudang legacy begitu. Oke, jadi terakhir kalau dari Projo, apa yang dilakukan untuk mengawal wacana ini, wacana penundaan pemilu? Ya, kami akan terus berupaya mendorong ini bahwa marilah kita kembali pada persoalan-persoalan yang substantif yang memang menjadi kebutuhan rakyat dan mensukseskan periode kepemimpinan Pak Jokowi ini. Peran kami di situ. Nah, kalau saya tidak tahu apa keinginan dari kawan-kawan yang mendorong ini. Oke. Toh sekarang misalnya survei sudah dilakukan, 70% lebih masyarakat juga nggak setuju dengan penundaan. Artinya ini apa? Ini bukan kebutuhan rakyat gitu. Baik. Gitu. Jadi sekarang hampir banyak pihak wait and see kemana nanti wacananya akan mencapai titik akhir soal penundaan pemilu ini. Terima kasih atas waktunya Mas Handoko dari Projo sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Ya.